adalah romernya itu disimpan untuk second phase untuk Indonesia. Jadi masih banyak banget nih pool hero dari romer yang terbuka. So, untuk pick ketiga, last pick di fase yang pertama untuk Myanmar. Mau ngambil apa nih? Marksman mungkin, karena udah melihat marksman dari Indonesia. Atau dia secure romer dan akhirnya dia bandnya target ke arah romer untuk mempersempit pool romer dari Indonesia. Iya, karena udah makin sedikit lagi ya. Bahkan udah ada 3 hero yang di-ban dari sisi romnya. Kadita juga yang kita tahu itu power bagi Dream, soal itu power banget juga. Dan ternyata Kari yang langsung diamankan untuk Myanmar. Wow, Kari ya cukup berani loh. Tadi gue sempat berpikir apakah mau ke arah Cloud nih, karena Cloud salah satu hero yang lumayan bisa kabur lah dari kejarannya Joy gitu kan. Kita tahu terkaman Joy itu agak mengerikan teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak Kari yang escape ability-nya tuh kecil, range-nya tuh nggak jauh, itu bisa ditempel lagi sama Joy-nya. Dan kalau Cloud itu kan dia ya bisa gocek lah battle mirror image yang lumayan jauh, bisa ditukar juga sama badan dia. Tapi ya Kari untuk nge-build down Fredrin masih cukup make sense. Untuk landing, jujur gue masih megang Beatrix sih kalau di landing awal ya, di gold lane awal. Iya, dan sebenarnya kalau dari segi team fight juga yang perlu diingat, Kari damage-nya gede, cuman dia single target. Nah, dia bisa dimanfaatin dengan berbagai macam senjata yang dimiliki oleh Beatrix, ya kan, ada Bennett, Nigirus yang yaitu area gitu dalam keadaan team fight itu bisa menjadi splash damage juga. Tapi untuk kali ini mid lane-nya dipersempit ke arah Eve-nya karena masih banyak asumsi juga untuk Joy-nya ini akan ditaruh di mana nih. Iya, mungkin kalau memang mau ditarget sekalian ya, Myanmar bisa ngebuang satu lagi ke arah Parsha. Ya. Karena ya kita tahu lah, Sans memang sering banget pakai Parsha juga. Tapi kalau kita lihat ke arah Indonesia nih, romernya mungkin kalau memang mau dipersempit lagi boleh, atau dia tutup ke arah jungle ternyata. Lancelot yang dari tadi muncul terus-menerus. Jungle Lancelot dengan item build-nya tank yang benar-benar happening banget sekarang langsung ditutup. Menurut gue ini cukup bagus. Satu lagi mungkin kalau memang mau jungle Martis kayaknya enak. Atau Akai mungkin. Combo Akai Arlot bisa keluar nih soalnya. Ya karena itu bakal mudah untuk nge-trigger dari vengeance-nya Arlot ya. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu last ban yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Myanmar. Kalau mau nutup ke mid lane lagi ya, Farsha itu udah jadi target yang optimal harusnya ya. Walaupun sebenarnya mungkin Myanmar juga gak gentar kalau misalkan memang Farshanya dilepas, tapi enggak nyatanya. Mereka bakal langsung target ban 2 hero terakhir atau di second phase-nya ke arah hero-hero dari Gilang. Sama-sama belum punya romer harusnya ya. Dan untuk Gilang sendiri, full hero dari mid lane-nya. Kalau kita tarik lagi nih dari beberapa season kemarin, masih ada Lilia sebetulnya. Lilia yang cukup powerful juga untuk Gilang. Jadi kalau untuk pool dari mid-nya menurut gue masih cukup banyak. Karena kalau emang poolnya tipis, gue nggak yakin gitu kan Indonesia memang nggak ngambil duluan. Mereka punya rencana taruh Gilang di bagian second phase. Mereka udah siapin hero-nya. Dan Fanny ternyata, oke. Respect juga. Oke, ternyata Fanny yang ditutup. Atau kalau misalkan emang ya udah kita asumsikan nih ya, Predator taruh di jungle, dari Joy-nya ditaruh di XP, mid-nya Kadita. Mid-nya bahkan Kadita. Kadita ini fleksibel banget, bisa dipakai Dreams, bisa dipakai sama Sans. Ya kita sebut Rahmat atau Gilang lah ya. Itu dan dua-duanya juga menurut aku power. Iya, masuk akal. Kaditanya juga masih lepas sekarang. Bisa maksa Karinya untuk pakai Purify. Dan itu bikin Joy nanti enak banget ngejar ke arah Karinya. Atau kalau memang mau diasumsiin lebih liar lagi ya, Joy-nya di tengah juga masih possible loh. Kalau memang udah kehabisan full hero dan Kufra ternyata. Ini kan cukup tepat menurut gua. Lumayan asik juga. Paling enak kayaknya Lolita Kadita nggak sih? Lolita Kadita, dari Lolita Indonesia, ya. Oke. Tapi kita akan lihat ya dari Lolita kah atau Kadita, atau justru oke, nanti frontline-nya akan mengandalkan dari Fredrin ya. Kaditanya masuk ke ROM untuk metode pick off, nantinya mid-nya bakal diisi untuk hero lain kayak Lilia atau yang bisa nge-burst juga. Karena kalau misalkan dengan mungkin Kagura salah satunya, itu kan bisa langsung lompat ke belakang, dia punya imun juga. Dan Kadita yes diamankan, dan juga Minotaur. Minotaur yang akhirnya muncul sebagai sosok romer seharusnya dan last pick-nya Martis.
Yes, ini tadi sempat dinotis juga dari Martis. Apakah memang Martisnya ini enak buat nge-counter Fredrin? Tadi kita sempat membahas Akai juga yang bisa combo bareng sama Arlott. Tapi ternyata Martis yang dipilih oleh Myanmar. So teman-teman, gue minta kalian bersatu dulu teman-teman. Lupain dulu semua jersey kalian, tim favorit kalian, karena semuanya bersatu demi Indonesia. Talent prediction dari kita berdua sudah tidak ditanyakan udah nggak lagi perlu dong. dilakukan lagi karena kita akan mendukung dan mengeluarkan semua energi kita untuk bisa mendukung Indonesia di match pertemuan antara Indonesia dan Myanmar pastinya dengan surprise pick Minotaur yang muncul untuk kali ini. Harus metode pick off dan team fight nantinya yang bakal menjadi kekuatan sendiri untuk Indonesia. Jadi kita langsung aja melihat ke line of down akan seperti apa, karena aku udah deg-degan banget. Pastinya buat teman-teman di rumah juga lumayan deg-degan. Oke, penentuan teman-teman. Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Bukan lawan yang mudah, namun kita percaya Indonesia memberikan yang terbaik untuk kita. Let's go to the line of down. Let's go. Dan yes, tadi seperti aku mention juga, midnya emang tadi udah dihabisin kan. Varsha, Valentina yang diambil. Masih ada Kadita yang memang sering kali juga, tapi ada satu tabrakan dengan Tyson's Revenge yang mencicil sedikit demi sedikit HP yang dimiliki oleh Gilang dengan efek terrifyingnya juga, kena splash damage, membuat dari Rahmat sedikit terpok. Tapi perlu diingat, kalau misalkan pakai favor, itu heal up-nya gede loh. Banget. Apalagi ketika dia lagi range mode kan, itu akan nahan basic attack juga. Ngubah basic attack itu jadi heal. So, ditabrak orange-nya. Wow, dan bahkan kita bisa lihat agresivitas dari Myanmar yang dimana kita melihat level yang diunggulkan dari Ken di sana mencoba langsung saja menginvasi jungle yang ada. Belum level 4, tapi Naomi benar-benar memberikan zoning out yang begitu baik untuk Myanmar. Tapi untuk Indonesia, kita melihat adanya Fredrin di area XP, Joy-nya di jungler. Betul, Nelson dengan Joy-nya. Sebenarnya untuk mobilitas ya, nantinya bakal lebih enak. Mungkin di XP-nya agak sedikit lama jalan, tapi nggak masalah. Biar mid lane Ken bermain dengan sangat-sangat agresif. Dengan power spike di level 4, dia siap untuk ngedive. Oke, tapi di arah bawah memang perlu dilihat ya. Zippy agak sedikit cukup tertekan, tapi lihat Naomi langsung terbang menuju ke arah depan sana. Nielsen yang diganggu abis-abisan pastinya, mencari stack terlebih dahulu, tapi nggak ingin lebih karena memang tidak ada rekannya. Melihat player Myanmar yang ada di sana 3 orang, sehingga Nielsen pun harus merelakan gold crab-nya diamankan di tangan dari Myanmar. Oke, Turtle sekarang nomornya sama-sama lagi ngambil level 4. Yap. Nantinya bakal sama-sama punya ultimate dan lumayan berbahaya. Tapi sepertinya di reset terlebih dahulu, Ken masih belum percaya diri untuk ngambil karena dari Joy-nya Nelson juga udah mulai ngambil purple. Mungkin pertarungannya akan ditahan sedikit sampai Nelsonnya punya purple dan mulai nge-set up ke arah Turtle-nya. Yes, dan mereka udah coba untuk zoning out masing-masing ya. Udah set up posisi juga ke area Turtle yang akan menjadi penentuan mampukah adanya kontes yang dilakukan. Tapi lihat, udah coba ditarik lagi ke sisi dari Indonesia. Pokingan damage udah terasa juga, dan Justin IME terhadap Rofev bakal coba untuk ditabrak lagi, dihindari begitu saja. Tapi lihat Rizky di depan sana juga menahan damage yang cukup banyak, tapi Gilang memberikan surprise attack, tapi belum cukup damage sehingga Rofev harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan retribution dari Nelson berhasil mendapatkan turtle-nya. Ada pilihan Fury yang terbuka, tapi Gilang ke sana harus terpick off begitu saja. Satu player yang hilang dari Indonesia ditukar dengan adanya turtle juga dari Indonesia. Fight yang cukup panjang sampai gold lane-nya datang loh. Jabran turun tangan untuk ngebantu di arah Turtle. Sisi baiknya adalah Indonesia mendapatkan buff Turtle yang sekarang dipegang sama Nelson. Mungkin ya harapannya bisa untuk megang kendali untuk 1 menit ke depan, bisa untuk invasi juga. Tapi terlihat dari Myanmar ini dia nggak kendor sama sekali. Mereka coba untuk memimpin rotasi nanti, dan untuk Gilang, buying time yang lama banget tadi dilakukan, tapi tetap harus menjadi korban. Wow, dan Gilang masih belum punya cukup damage ya untuk bisa ke instant burst. Apalagi yang pasti ada di depan, yaitu dari Naomi atau Ken. Ya. Bakal buka-buka visionnya terlebih dahulu. Dan Indonesia harus bersabar dulu nih, udah dapetin turtle tadi. Dan sekarang goldnya juga udah sama nih, makin sengit lagi, tipis-tipis aja perbedaannya, nggak terlihat adanya dominasi dari kedua belah tim untuk saat ini, dan tinggal tunggu momentum terlebih dahulu. Dan bahkan Jabran di sini cukup bisa menabung, dia coba untuk bantu clear di arah mid. Ya, dia coba untuk makan dua lane dengan konsep ya Kadita itu memang seperti biasa teman-teman.
Kurang lebihnya kalau kalian mau yang simple itu double roamer. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi mid-nya juga dimakan sama Beatrix. Namun kita lihat di arah bottom lane. Yes, dan bahkan lihat dengan adanya Rahmat kali ini berhasil juga menculik Naomi sendiri. Electrifying Beast sudah diaktifkan. Nielsen mengejar ke belakang tapi nampaknya masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada poin pick off lagi setelah adanya Naomi yang ditumbangkan. Tapi ini menjadi sebuah angin segar juga nih untuk Indonesia, di mana mereka coba untuk pick off satu persatu sekarang. Iya betul sekali. Mungkin di arah bottom lane Gilang ternyata rock wave yang dikeluarkan coba untuk di cancel. Mungkin di sisi lain Ruby Dede coba untuk membeli waktu lagi, ditabrak mungkin di depan ada Nelson yang harus mundur terlalu dalam, tidak boleh bermain di dalam turretnya dan reset kembali dari keduanya. Yap, dan ternyata ada pertarungan juga di sisi yang berlainan, bahkan Nielsen ditumbangkan sehingga tidak akan ada adu retribution di area turtle. Kalau kita intip dari minimap itu Ken-nya udah beradu dan udah set up di area turtle, tapi di sana hanya ada Rizky yang nggak punya power of retribution. Iya, hanya mengganggu saja. Mungkin kalau di akhir memang retribution dari Ken akan debate gitu kan, akan dipaksa untuk keluar. Namun ternyata itu nggak cukup karena pertukarannya nggak worth sebetulnya. Di bottom lane tadi terlalu lama dan punishment ke arah Nelson ini lumayan bahaya menurut gua. Jadi harus lebih scaling lagi. Indonesia harus lebih tenang lagi. Kita lihat dari 3 item Blade of Despair sudah dikantongi oleh Jabran. Power spike utamanya udah ada nih. Next itemnya bisa ke arah Malefic Roar mungkin. Atau kalau memang Fear Hammer mau dijadiin dulu ke arah Hunter Strike juga bisa. Tergantung memang nanti situasinya seperti apa. Namun kalau untuk gold lane, top lane, Wah, bahkan coba untuk ditabrak lagi, dive in ke dalam satu outer turret yang berada di arah atas. Hampir saja bisa dihancurkan, tapi yes, dengan adanya satu buah pergerakan yang cukup cepat dari Zippy, berhasil untuk ngancurin outer turret di arah top lane. Sebenarnya mau coba untuk ditahan oleh Indonesia, tapi cukup sulit iya. karena tadi agak sedikit terlambat datang ke atas. Betul, setupnya udah di jalan duluan dari Myanmarnya dan sekarang kondisinya 1000 gold yang diungguli oleh Myanmar. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget, min 1 jantung teman-teman. Oh my Sama God. kita deg-degan ya, jadi tetap harus didukung apapun yang terjadi. Mereka gue yakin bakal kasih yang terbaik. So, mid lane, Yes. perang lagi. Udah mulai terjadi adanya pertemuan di area river dengan adanya Ashura Aura yang mencoba untuk mencicil keberadaan dari Gilang, membuka rerumputan, tapi charge dari rerumputan juga sudah mulai terdengar. Tapi nampaknya bakal coba untuk diurungkan kembali niatnya. Golden Staff sudah diamankan di tangan dari Zippy. Indonesia mereka harus kembali menabung dulu, dan bahkan ini dia Kompo Lombok yang memang nggak mau dikomit kepada Justin karena di sana Justin masih siap dengan adanya flicker dan juga raw wave imitasi. Oke, dan stun menuju ke arah Gilang kali ini. Bakal coba dikembalikan mungkin Nelson di bagian depan. Gak mau terlalu komit, Petrify yang miss. Gilang, oh no. Di bagian lain masih ada Turtle yang coba untuk di setup kali ini Ken. Dengan power retributionnya dan masih bisa di-secure oleh Myanmar. Kembali mundur dari keduanya. Coba untuk mereset ulang lagi. Satu advantage yang diambil oleh Myanmar. Oh my god, itu ada sedikit miss ya dari si penculikan menuju ke arah Ruby Dede. Dan bahkan kembali dipersempit lagi dengan adanya satu poin pick off yang tadi berhasil didapatkan juga, plus Turtle tadi membuat dari Myanmar sekarang unggul di angka 1.300. Indonesia mereka harus bangkit, tapi ini dia tabrakan menuju ke arah seorang Rahmat yang harus ditumbangkan. Nelson. Outer turret pun gak bisa lagi dipertahankan, tapi Nielsen is coming dengan ada Electrifying Beats langsung menumbangkan sesosok Zippy di sana. Tapi memang Jabran juga terculik. Ruby Dada kali ini juga nggak punya lagi HP yang terlalu banyak, tapi Gilangnya yang berhasil untuk di-pick off, dan bahkan tersisa Nielsen yang mencoba untuk bertahan, masih bisa bertahan dan membiarkan sesosok Rizky yang mencoba untuk mempertahankan inner turretnya juga dihilangkan di tangan dari Myanmar. Oh no. Ini bahaya rotasi 4-man ganking yang bagus banget dari Myanmar. Akhirnya satunya nyusul jadi 5-man ganking, midnya mulai terbuka. Nelson datang di waktu yang tepat, namun di sisi lain Jabrannya dikejar. Jabrannya dikejar dan berhasil ditumbangkan tadi. Membuat damage yang kita tahu Indonesia punya power spike damage physical itu di Jabran. Dan itu yang ditumbangkan, namun hilang kali ini, harus sedikit berhati-hati lagi. Satu hal positif, carry dari Zippy ini nggak pakai Purify, jadi nextnya mungkin bisa di pick off oleh Gilang dengan Petrify-nya. Oke, tapi memang harus punya rerumputan dulu yang aman nih ya, trappingnya. Tapi
dari Rahmat yang mencoba untuk dikomit saja. Ada damage dari Renner Apati yang nampaknya mencoba untuk mencicil saja. Tapi untuk kali ini Indonesia harus reset dulu nih. Mereka harus coba untuk kembaliin tempo mereka. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal, Myanmar sekarang lagi memegang kendali atas permainan ini, Lin. Betul, perbedaan 2000 gold di menit 9. Sebenarnya ini masih bisa banget untuk dikejar. Gak ada seperempat item untuk setiap player kok total dari perbedaan goldnya. Jadi masih cukup aman. Yang penting jangan ada misplay lagi dan Terror Revenge. Wow, Terror Revenge yang bakal langsung di-commit begitu selanjutnya dengan Revive dan juga Pet Revive dan juga Red dan itu dia Minion Fury yang impactful membuat dari Ruby Dede berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat Naomi-nya 2 player hilang, 3 bahkan dari Myanmar, tersisa 2 saja. Indonesia berhasil untuk memenangkan fight-nya dan mencoba men-take over Lord yang pertama. Momentum yang sangat baik. Rahmat menjadi inisiator tunggal yang sangat-sangat optimal. Minion Fury connect arah 3 target yang benar-benar penting, langsung ngeburst ke arah Ruby Dede. Dan bahkan Lord kali ini, Lord yang pertama bisa dikuasai oleh Indonesia. Buat teman-teman yang lagi nonton, boleh minta lagi nih hashtagnya teman-teman. Indonesia yang lagi berjuang kali ini bisa membalikan momentumnya. Yes, karena mereka bisa memanfaatkan keadaan. Counter initiate yang dilakukan, satu tabrakan tadi dari Tyrant's Revenge. Dan kita perlu ingat ya, Tyrant's Revenge kan areanya nggak terlalu gede kan. Yes. Dan kita lihat teritori Minion Fury itu kan gede banget ya. Betul. Dan itu retak seadanya tuh daerah river. Iya, dan burstnya tadi on time, semuanya siap. Benar, dengan Petrifa yang ready, Raw Wave-nya juga tadi udah cukup siap dan membuat Indonesia sekarang unggul nih dari segi goldnya. Oke, 2000 gold langsung dikembalikan. Final slash barusan karena Rizky, tapi tanky banget Rizky, bahkan nggak getar sama sekali. Lordnya ada di bagian bottom lane, mungkin ngabisin inner turret dulu ya, menjadi tujuan utama dari Indonesia untuk sekarang. Yes, 3 outer turret udah hancur, inner turret yang akan menjadi target selanjutnya. Tapi lihat, zoning out yang dilakukan oleh Rahman juga udah mulai terasa. Dengan adanya Renner Apati membuka rerumputan, tapi Magic Sentry telah diaktifkan oleh Myanmar, di mana Indonesia keberadaannya udah mulai ke spot nih, mencoba langsung nge-split push juga di arah bawah dengan adanya satu Lord yang coba dikawal. Tapi minion di atas gak terdorong nih, agak cukup sulit. Ini masih Lord yang belum enhance dan masih bisa di-defense dengan cukup mudah oleh Myanmar. Oke, pressure-nya tapi nggak lepas. Indonesia masih memberikan tekanan untuk Myanmar. Dengan Lord yang belum enhance aja, dia berani untuk nabrak ke arah base turretnya, walaupun memang belum bisa hancurin. Tapi paling nggak dari Myanmar harus tahu kali ini Indonesia sedang memegang kendali. Mereka nggak boleh terburu-buru, apalagi di top lane. Ken bahkan coba di pick off, mungkin masuk dari Nelson ke bagian depan, namun turret yang coba untuk dituju. Electrifying Beats keluar dan harus reset lagi dari keduanya. Inner turretnya botak semua. Mereka mau coba untuk ngasih gertakan aja ya, untuk mundur, dan ternyata emang nggak mencoba cari poin pick off. Mereka berfokus untuk ngancurin inner turretnya dulu. Lebih ke zoning berarti tadi ya. Ya. Untuk ke arah Ken-nya, dan memang Ken-nya pasti akan kepukul mundur. Karena satu posisi adalah dia udah ngeluarin Ashura auranya. Ditabrak sama Nelson, di belakangnya juga siap nge-backup dari Rahmat. Ya udah, paling benar pilihan yang terbaik adalah mundur. Dari segi item kita melihat Divine Glaive ternyata bersama dengan Genius One. Penetrasi dari Nelson ini udah sangat-sangat maksimal. Ada Holy Crystal juga dan ke arah Bloodwing bahkan. Ini bahkan memperkuat lagi damage dari Magicalnya. Oke, dan ini juga udah menjadi kesempatan juga ya untuk nge-invade ke arah Purple Buff. Dan yes, berhasil. Indonesia sekarang sudah mencoba untuk dominasi game kita kali ini dengan inisiasi yang begitu baik pula ya. Counter initiate yang dilakukan, kami percaya Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik kembali, karena sekarang mereka udah ke-boost lagi nih. Dalam keadaan under dengan satu momen yang udah bisa ngebalikin, sekarang Myanmar dalam posisi defense. Betul. Kali ini pressure-nya ada di Indonesia. Bloodwing-nya sudah jadi teman-teman. Nelson sudah mempunyai shield tambahan dengan absorb yang lumayan enak banget. Tambahan lari juga. Lord kedua akan segera hadir di Lane of Dawn. Bisa menjadi poin fight yang bakal terjadi juga nanti. Tapi bakal cepet banget sepertinya, karena langsung dialahin sama Indonesia. Yap, karena kita tahu ya ada power dari Jabran juga. Tapi lihat, mampukah adanya kontes menuju di area Lord yang sekarang udah mulai dilihat. Tapi ternyata gilanya terpick off. Dan bahkan lihat damage dari ZP-nya udah mulai sakit. Rizky-nya termelton dengan decimation yang bahkan Lordnya di take over. Tyrell Sense Event connect kepada dua orang sekaligus. Damage dari belakang, tapi Nelson-nya terpick off. 3 orang dari Indonesia berhasil dihilangkan. Dan bahkan Jabran tersisa sendirian dan Mega Kill pun diamankan pula di tangan dari Justin. Tapi lihat one bound situation Jabran terpick off dan wipe out tercipta di tangan dari Myanmar. Dan akankah ini menjadi one slide post karena hanya ada satu orang aja dari Myanmar yang terpick off. Oh no, ini buruk dan
kondisinya Gilang masih punya rock wave, masih bisa clear mungkin di satu wave terakhir. Rizky juga bentar lagi spawn. Midnya paksa habis-habisan dan best turretnya hilang. Ini bahaya. Ini cukup berbahaya. Tersisa Rizky dan juga Gila yang mampukah bertahan, tapi ada minion yang langsung saja digiring. Tapi Myanmar, mereka mencoba bermain disiplin. Mereka mundur dulu dan Indonesia masih punya nafas lebih panjang lagi. Wow, mid satu jantung kembali teman-teman. Tetap harus didukung dan Lordnya bisa di-clear dengan cukup aman oleh Indonesia. Kita tenangkan dulu sedikit. Kita lihat kondisinya di mana Indonesia kali ini masih bisa melakukan defense-nya. Top lane dan bottom lane minionnya berjalan bersamaan dengan mid lane. Namun terlihat Myanmar sepertinya mereka nggak mau terburu-buru juga. Mereka bermain dengan lebih tenang, nggak mau sampai kehilangan momen yang lagi di arah Myanmar sekarang. Namun untuk Indonesia, satu miss yang terjadi dari arah Lord kedua tadi benar-benar harus diperbaiki. Nggak boleh sampai terbawa dan kita tahu masih ada momentum yang bisa banget untuk dipegang oleh Indonesia. Minion Fury di follow dengan Rock Wave, ada juga Jabran yang tadi kita lihat damage-nya udah sakit banget. So menurut gua game ini masih possible banget untuk dipegang kembali sama Indonesia. Ya, karena kita juga punya hero momentum ya. Nantinya dari Minion Fury yang akan menginisiasi. Ya kayak tadi lah, counter initiate yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisa mengembalikan keadaan. Tapi memang ini cukup fatal karena dengan adanya kalah fight, wipe out landlordnya ke take over, itu menjadi sebuah ancaman besar pastinya untuk Indonesia sendiri. Karena lihat, gold dari Zippy memang memimpin. Kita akan melihat ada conceal play menuju ke arah bottom lane, mencoba untuk mencari satu nyawa yang mungkin bisa diregang. Tapi Nielsen yang akan menjadi target operasi masih bisa mundur dan masih bisa bertahan. Masih aman, konsil yang terbuang barusan, retribution dari Nelson ke-trigger juga, tapi nggak masalah. Objektif selanjutnya masih cukup lama. Hasklaw udah jadi juga nih untuk Jabran, lebih sustain lagi, mungkin lebih bisa untuk beradu hit nantinya. Namun tetap inisiasi dari Rahmat ini akan menjadi kunci utama bagi Indonesia. 3.000 perbedaan gold, dan ini menurut gua bukan pengaruh yang besar ketika udah masuk di menit 16. Mungkin beberapa sudah punya full item juga. Yang gua khawatirkan cuman adalah momen. Siapa yang bisa mendapatkan momen? Naomi dengan Kufranya, hero inisiasi juga. Dan kalau kita lihat dari Rahmat juga dengan Minotaurnya, ini hero inisiasi juga. Jadi momennya ini bisa terjadi antara Myanmar dan Indonesia, tergantung siapa yang punya keputusan terbaik ataupun posisi terbaik. Jadi tetap harus didukung teman-teman. Sekali lagi Indonesia sedang berjuang. Min satu jantung. Min satu jantung sih asli, tapi ini bakal lebih cukup dakdikduk ya. Karena Lord yang sekarang sudah muncul, perlu dilihat ini adalah Lord yang sudah ter-enhance, udah mulai di-poke dari player-player dari Myanmar untuk saat ini. Ditarik dulu ke area sisi sebelah kanan, coba untuk dicicil dan dipancing keributan di area Lord tersebut. Dan ya udah cuman diulur-ulur aja, ditarik ulur. Tapi lihat ada Final Slash yang udah mulai terbuka. Rizky terculik sendirian, masih ada Immortal, tapi Immortalnya dia udah akan ditabrak dari Final Slash. Harus revenge, membuat dari Rizky kali ini harus hilang nyawanya dan bahkan kehilangan juga dari Jabrannya. Satu sosok carry yang hilang, tapi lihat Minion Fury kena 4 orang sekaligus, tapi gak ada full damage karena Gilangnya harus mundur terlebih dahulu. Gilang dengan cepat dikejar dan akan menjadi wabak kedua. Oh my god, Indonesia, mereka harus ter-wipe out dan tidak akan ada lagi satu player pun yang bisa mendefense. Myanmar langsung tembus ke arah base dan Indonesia, mereka harus kehilangan game kedua mereka. Oh my god, Indonesia. Gua nggak bisa banyak komentar. Dominasi yang dilakukan di awal, Myanmar pegang kendali, Indonesia sempat membalikan keadaan. Tapi Myanmar, mereka tetap fokus, mereka masih tetap bisa pegang kendali. Dan Indonesia, dua lokasi yang sama, terjadi fight di dua lokasi yang sama, dan keduanya Indonesia melakukan sebuah blunder kembali. 2 kali team wipe, 2 kali di tempat yang sama. Oh my god, Aku sedih banget sih jujur. astaga. Indonesia, mereka hanya tinggal ada satu kesempatan untuk bisa berhadapan dengan Singapura nantinya. Tapi perjuangan mereka pastinya sudah memberikan yang terbaik. Kita wajib apresiasi. Walaupun kita tahu hasil yang sangat-sangat mengecewakan. Ya. Indonesia sudah berusaha
Dan gue yakin dari masing-masing player itu udah ngasih yang terbaik, teman-teman. Yang gue lihat juga mereka bukan kalah yang emang disengaja atau segala macam. Mereka semua pakai kekuatan mereka, semua keputusan yang berat pastinya sudah dilalui. Tapi ya inilah hasilnya. Suka nggak suka, kita harus terima tetap. Myanmar yang unggul gitu kan, dan dari group stage Indonesia gak bisa maju lagi ke babak selanjutnya. Berat. Berat banget, tapi memang ya ini harus diakui.